Kisah ini pun datang dari kesaksian beberapa warga dan para pekerja bangunan yang kini sudah megah berdiri setinggi 4 lantai. Ceritanya saat saya sedang mampir di warung kopi langganan saya memperhatikan Mang Ali sedang duduk bengong menatap gedung klinik di depannya. Mang Ali ini sehari-harinya berprofesi sebagai kang ojek dari saya SD sampai saat ini saya sudah di tahap usia dewasa. Beliau tetap setia dengan motor bebeknya yang berwarna hitam merah dengan nama salah satu planet di tata surya. "Mang, ngapain bengong?" kata saya. "Oh alah kamu Ip, enggak ada apa-apa," ujar Mang Ali. "Gak kerasa ya Mang, padahal nih klinik sempat stop pembangunan hampir 2 tahun. "Iya begitulah Ip, kalau orang kaya mah bebas mau dilanjut apa enggak," kata Mang Ali. "Amang Aran sama Amang Yuda kemana Mang?" Aku bertanya pada Mang Ali. "Tadi sih lagi narik Ip. Paling bentar lagi balik kemari kok." Kami pun lanjut ngobrol masalah kerjaan saya dan hal lain. Sampai akhirnya Mang Aran sampai di warung, Mang Aran langsung memesan 1 kopi hitam panas dan duduk di sebelahku. "Apa kabar nih Ip? Kok lama gak kelihatan?" "Iya Mang, sekarang pulangnya sore. Biasa banyak kerjaan," jawabku kepada Mang Aran. "Tapi tidur malamnya enak-enak aja kan kamu Ip?" Kaget dengan pertanyaan Mang Aran aku pun melongo ke arah Mang Ali. "Kamu belum tahu, di rumah gak diceritain sama bapak ibumu," kata Mang Ali. "Cerita apaan Mang? Bapak sama ibu gak pernah ada cerita sih." "Memang ada apa Mang?" tanyaku. "Kayaknya bapak sama ibu kamu takut kamu kepikiran kali Ip." "Kepikiran apaan sih Mang? Buruan cerita," kataku. "Jadi sebenarnya selama mangkrak pembangunan gedung klinik, ada kasus sebenarnya Ip," kata Mang Aran. Jadi Mang Ali menceritakan kasus pembangunan gedung tersebut. Menurut cerita Mang Ali, dulu saat sedang asik ngobrol bersama 2 orang temannya, tiba-tiba Dr. Heri keluar dari gerbang rumahnya dan mendatangi Mang Ali. Dr. Heri nanya kepada mereka bertiga, "Kalian lagi gak narik?" Aran pun menjawab, "Iya nih dok, belum ada pelanggan, masih sepi." Aran ini salah satu temannya Mang Ali. "Tumben nih dok keluar rumah, siang-siang lagi?" tanya Yuda yang merupakan orang ketiga di tempat itu. Saat itu Dr. Heri lagi mau bikin proyek pembangunan gedung klinik di depan warung Binimah. Tapi saat itu Dr. Heri masih kekurangan orang buat bantu pembangunan. Dan minta bantu Mang Ali dan temannya untuk bantu mantau proses pembangunannya. Tapi saat itu Mang Ali ragu-ragu menerima tawaran dari Dr. Heri. Tapi menurut temannya masa rejeki ditolak. Setelah itu semua proses berjalan lancar, mereka bertiga pun selalu memberi laporan pada Dr. Heri, namun nahas memasuki bulan ke-6 pembangunan terjadi sebuah insiden yang ditakutkan oleh Mang Ali. Seorang kuli bangunan terjatuh dari lantai 2 dengan posisi kepala langsung menghantam ke tanah, dan langsung tewas di tempat. Mang Ali, Aran, dan Yuda pun langsung berlari ke lokasi bangunan guna memastikan kejadian itu. Dan ternyata benar, tukang itu tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Kepalanya pecah dan darah serta otak berhamburan. Saat itu juga Mang Ali langsung menelepon Dr. Heri. Saat menelpon Dr. Heri, Dr. Heri pun minta Mang Ali untuk menanyakan alamat keluarga korban dan memberitahu bahwa uang kompensasi juga akan dikirimkan untuk keluarga korban. Mang Ali pun langsung mengiyakan perkataan Dr. Heri dan menyampaikannya pada mandor. Tak lupa Mang Ali pun secepatnya mengabari polisi dan ambulans. Menurut keterangan yang diperoleh polisi dari beberapa saksi, beliau sedang naik di atas sebuah bambu yang memang dirakit jadi satu untuk mempermudah pembangunan sampai ke lantai paling atas. Saat itu beliau salah pijakan dan hilang keseimbangan lalu jatuh ke bawah dan langsung meninggal dunia. 1 minggu setelah rehat pembangunan dilanjutkan kembali. Dari sinilah kisah horor dimulai. Karena sudah 6 bulan tidak terlihat kemajuan yang berarti, Dr. Heri akhirnya memutuskan pembangunan dilakukan sampai jam 6 sore untuk yang menggunakan peralatan bising. Sementara jam 7 sampai jam 12 malam untuk pekerjaan yang tidak memerlukan peralatan yang bising. Mang Ali,
Aran dan Yuda juga tetap melakukan laporan seperti biasa. Seminggu sudah berjalan, semuanya tampak normal, hingga memasuki minggu ketiga mulai terjadi keanehan demi keanehan. Para tukang mengaku mencium aroma melati, melihat sosok temannya yang tewas dan macam-macam. Hingga gangguan itu akhirnya berujung pada beberapa kecelakaan kerja, untungnya tak sampai merenggut korban jiwa lagi. Bahkan gangguan pun dirasakan oleh tetangga di sekitar area gedung klinik. Salah satunya ialah orang tuaku. Sekitar jam 7 malam saat Mang Ali sedang asik nongkrong di warung Binimah, tiba-tiba ayahku sedang berjalan menuju ke tempat Mang Ali. Lalu ayahku menanyakan mengenai urusan orang yang meninggal. Mang Ali pun memberitahu ayahku bahwa Dokter Heri udah kasih kompensasi dan udah ketemu keluarga korban juga. Setelah menanyakan itu, ayahku pergi dari situ. Sampai di rumah, ayahku pun melamun dan masih kepikiran mengenai perkataan Ali dan teman-temannya bahwa Dokter Heri sudah bertanggung jawab penuh atas kematian salah satu pekerja bangunannya. Tiba-tiba ibuku mengagetkan ayahku dengan menanyakan abis dari mana ayahku keluar. Ayahku pun menjawab abis datangin Ali di depan gang. Ibuku pun bertanya lagi, "Ayah udah bilang. Terus apa kata mereka?" Ayahku pun menjawab, "Belum ada bilang sih Bu, cuma kata Mang Ali Dokter Heri sudah bertanggung jawab penuh." Setelah itu aku pun keluar kamar dan menanyakan hal yang membuatku penasaran kepada ayah ibu, karena aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Ayahku pun berbohong dengan berkata bahwa mereka membicarakan tentang kebisingan saat proyek pembangunan gedung dilaksanakan. Ibuku pun mengalihkan pembicaraan dengan mengajak aku makan. Setelah itu pengalaman horor ini dialami oleh kakakku sendiri yang paling tua. Menurutnya, saat kakakku asik ngobrol di teras depan rumah, dia dan teman-temannya melihat kuntilanak di bangunan sebelah, tepatnya di lantai 2 bangunan klinik. Kuntilanak itu mengintip dan menertawakan mereka yang sedang asik ngobrol di depan teras rumah. Antara bangunan klinik dan jalan gang rumahku hanya dipisah oleh dinding seng dan pohon-pohon besar di gang. Malam hari ayah dan ibuku berkunjung ke rumah seorang teman mereka yang punya kelebihan supranatural. Namanya Bu Monika. Bu Monika pun menanyakan mengenai kabar ayah dan ibuku karena ia sudah merasakan bahwa ada sosok jahat yang sedang mengerjai para penghuni gang tempatku tinggal dan para pekerja proyek bangunan klinik. Ibuku pun langsung minta usul dari Bu Monika tentang apa yang harus ayah dan ibuku lakukan agar tidak diganggu lagi oleh makhluk itu. Ibu Monika pun memberi saran kepada ayah dan ibu untuk melawan tanpa tawar-menawar. Saat sampai rumah, ayahku baru ingat kalau dia lupa membeli rokok saat perjalanan pulang. Akhirnya ayahku sendiri keluar lagi dengan berjalan kaki ke warung Binimah untuk membeli rokok. Binimah pun langsung terkejut karena ayahku sangat berani keluar jalan kaki malam-malam keluar gang. Ayahku pun heran dan bertanya kepada Binimah mengenai kebingungannya melihat ayahku berjalan kaki keluar gang sendirian. Binimah pun memberitahu ayahku bahwa kemarin ada tetangga Binimah namanya Abdul. Kapok keluar malam sendirian setelah belanja di warung saya karena habis melihat setan. Ayahku pun habis bayar belanjaan langsung bergegas pulang. Saat di perjalanan dalam gang, sekitar 5 meter di depan ayahku ada seseorang berdiri diam mematung. Perlahan tapi pasti dengan terseok sosok itu maju mendekati ayahku. Awal mulanya ayahku mengira itu maling. Tapi betapa kagetnya saat sosok itu sudah berada di bawah lampu gang, ternyata sosok itu adalah sosok pekerja bangunan yang meninggal. Ia minta tolong kepada ayah saya dan mengatakan bahwa ia masih tidak ikhlas tentang hal yang dialaminya. Ayah saya pun memberanikan diri untuk mengatakan bahwa Dokter Heri sudah bertanggung jawab penuh dengan memberikan santunan kepada keluarganya. Kemudian ayah saya melemparkan batu di tangannya, yang sudah dipersiapkan kalau orang tersebut adalah maling ke arah sosok itu. Dan ternyata dia menghilang. Ayah saya pun terkejut karena saat itu juga mendengar teriakan dari arah konstruksi. Setelah itu ayah saya pun langsung berlari lagi keluar gang untuk menemui Ali, Aran, dan Yuda.
Saat sampai di sana ternyata ayahku kebingungan kenapa Mang Ali, Aran, dan Yuda berlari ke arah proyek. Ayahku pun menanyakan kepada mereka dan mereka memberitahu bahwa ada orang kesurupan di proyekan. Dan benar saja saat sampai area proyek, 3 orang pekerja bangunan sudah berguling-guling di tanah, menggeram, dan berteriak. Ada yang matanya melotot, ada yang terpejam. Malam itu penuh dengan kekacauan dan ketegangan. Tak mau berlama-lama Yuda bergegas ke rumah seorang pemuka agama terkenal di lingkungan kami. Setelah tiba di lokasi, Pak Haris sang pemuka agama langsung saja mencoba mengeluarkan jin dari tubuh para pekerja bangunan yang kesurupan. 2 orang sudah dapat diatasi oleh Pak Haris dan tibalah Pak Haris di orang yang terakhir. Orang ini adalah yang paling beringas dan paling kuat, perlu sampai 6 orang untuk memeganginya. "Assalamualaikum," ucap Pak Haris. Iba-iba orang yang kerasukan itu meludahi Pak Haris. "Sialan, jangan ucapkan salam nista itu di hadapanku." Mata orang itu melotot ke arah Pak Haris. "Mau bercanda kamu sama saya?" kata orang yang kesurupan itu. Pak Haris langsung memegang ubun-ubun kepala orang itu. Orang yang kesurupan itu menertawakan Pak Haris dan berkata bahwa ilmunya masih kecil. Lalu tiba-tiba ia menunjuk ayah saya. Ayah saya pun bingung karena ia menatap ayah saya penuh kebencian. Tiba-tiba ayah saya pun marah karena orang yang kesurupan itu menunjuk-nunjuk ayah saya. Ayah saya pun berkata, "Jadi kamu yang nyamar jadi pekerja yang sudah meninggal tadi ya?" Ayah saya mencoba memancingnya. Dia pun menjawab benar sambil tertawa. Lalu tiba-tiba ayah saya berani maju ke hadapannya dan mengancam hantu tersebut kalau dia tidak keluar dari tubuh orang ini, maka tempat tinggalnya di sini akan dihancurkan. Setan itu pun terdiam tidak ada jawaban, dan beberapa menit kemudian pekerja itu pingsan. Dan rupanya setan itu sudah keluar dari tubuh orang tersebut. Setelah kejadian malam itu kami pikir akan menjadi yang terakhir. Namun ternyata hari-hari berikutnya menjadi lebih parah. Ada pekerja yang mengalami cedera, ada pekerja yang kerasukan lagi. Kejadian itu terus berulang sampai berminggu-minggu para pekerja mulai berhenti satu persatu. Sampai kira-kira pekerjaan itu mangkrak nyaris hampir 2 tahun dan mau tak mau Mang Ali memanggil seorang guru jauh yang dikenalnya. Guru tersebut mencoba berkomunikasi dengan para penunggu di tempat itu. Mereka bilang mereka tidak akan pindah karena sudah lama menetap di lapangan itu. Akhirnya melalui tawar-menawar, para setan itu bersedia dipindahkan ke tempat yang mereka setujui dengan syarat 20 tampah sajian lengkap. Gurunya Ali pun mengatakan syaratnya dan harus segera dipersiapkan oleh Dr. Harry. Ternyata guru tersebut cukup pandai. Dia memindahkan jin itu lebih jauh dari tempat yang mereka kehendaki. Dari kejadian itu, para pekerja bangunan bersama mandor kembali lagi ke proyek sampai akhirnya klinik itu berdiri. Kemudian digelar selamatan selama 3 hari. Sebagai tolak bala dan rasa syukur atas terwujudnya pembangunan klinik itu, Dr. Harry sebagai pemilik pun turut hadir selama 3 hari. Sebenarnya menurut Mang Ali, dihitung dari jumlah orang pekerja yang nyaris tewas di bangunan itu kurang lebih sekitar 50 orang. Makanya klinik itu dijuluki konstruksi maut oleh warga sekitar. Tambahan lagi dari guru Mang Ali, makhluk yang tinggal di situ umurnya kurang lebih sudah ada 700 tahun.